Jujur aja gue bingung kok ada ya psikolog atau psikiater tuh yang julid. Ada mahasiswa psikologi belum lulus, tapi dia protes dan mengkritik dosennya. Sudah saya telacak sih dia siapa. Namun gini ya, kalau kamu masih belum jadi apa-apa, kamu belum tahu asam garamnya di di masalah praktek ilmu psikologi, lebih baik diam. Karena kalau kamu berkomentar, nanti kamu banyak salah. Lebih baik kamu kerja sama saya, nanti saya ajarin. Oke? Gak boleh protes, karena ini kamu belum nyampe. Belum juga S1. Masa mau nandingin anak S3? Kacau. Belajar dulu ya. Saya terima kerjaan tuh. Ada 8 perusahaan saya menerima kamu kalau kamu mau, tapi kamu harus jujur, kamulah orangnya. Oke? Saya tantang kamu, hubungi admin saya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, akhirnya Dr. Lita Gading menjawab VT atau video TikTok dari Clara Lewis yang kemarin menyindirnya sebagai psikolog yang julid, yang tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan kode etik. Clara Lewis adalah mahasiswa semester 7, mahasiswa psikolog tapi belum lulus. Dan kemudian Dr. Lita Gading pun menantang Clara Lewis untuk mendatanginya untuk diberi pekerjaan. Di sini Dr. Lita Gading ingin menunjukkan bahwa dia sudah sukses, sementara Clara Lewis masih mahasiswa dan masih mau tumbuh. Tapi belum tentu juga kesuksesan itu bisa dipertahankan, karena di zaman seperti ini naik turun itu sepertinya tidak terduga-duga. Seperti Rizky Bilar dan Lesti Kejora berada di puncak karirnya, kemudian tiba-tiba langsung jatuh ke titik nol. Jadi kewaspadaan perlu tetap dijaga, karena kesuksesan kadang melenakan. Dan kasus-kasus ini juga banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan besar, seperti perusahaan taksi yang langsung disalip oleh Gojek. Istilah ekonominya sekarang adalah era disrupsi. Jadi yang kecil tiba-tiba saja menyalip yang besar, menyalip di tikungan, dan yang besar kemudian tiba-tiba hancur. Seperti Nokia yang langsung dari HP nomor 1 kemudian sekarang lenyap, tak berbegas karena ada Android. Ya, tapi ini belum tentu juga, mungkin bisa jadi settingan antara mahasiswa ini dengan Lita Gading agar mahasiswa ini juga viral. Ya, berbagai kemungkinan ada di media sosial. Mana tahu kita. Kalau melihat komentar video TikToknya, Clara Lewis ini sebenarnya sangat tidak setuju dengan wanita yang selalu menjadi bulan-bulanan seorang laki-laki. Bahkan dia tegas, kalau memang kalian tidak dianggap, ya selingkuh aja. Begitu dia sempat menyarankan. Dan dia juga sempat menyarankan bahwa jangan mencintai seseorang 100%, karena logika kalian akan hilang. Namun untuk yang dia menyerang Lita Gading, karena Lita Gading ini seorang psikolog yang tidak mempertimbangkan kode etik seorang psikolog atau psikiater. Nah, bagaimana komentar-komentar Clara Lewis? Simak saja di Fakta Bang Pin berikut ini. Stop mencintai seseorang dengan perasaan. Cause sometimes all you need is logic. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kebanyakan cewek-cewek ini terutama yang terlalu mencintai seseorang dengan perasaan tidak pernah memicu logikanya untuk bekerja. Di saat logikanya mandek, logikanya mati, kita bakalan kalah dengan jalan pikiran cowok yang cenderung ke arah logika. Jangan ada kata-kata, gue emang kayak gini orangnya, perasaan banget, gak bisa tuh yang namanya pakai logika. Enggak, soalnya gue pernah ngalamin perubahan itu. Dulu gue tuh orangnya sangat amat bawa perasaan, kemana-mana gue bawa perasaan. Tapi sekarang gue belajar untuk nakerin perasaan gue dan ninggiin logik gue.
Hal ini juga jadi preventif gue supaya gue tuh nggak terlalu sakit hati sama perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang gue rasakan atau apa yang gue inginkan. Karena perasaan seseorang adalah racun nomor 1 pembunuh manusia. Cuman karena perasaan kalian bisa banget ngerasa down, kalian bisa banget mikir kalau diri kalian gak berguna, dan akhirnya kalian bisa diarahkan untuk punya pikiran, untuk apa sih gue hidup? Tapi kalau kalian pakai logika kalian, saat kalian putus sama pasangan kalian, atau kalian berpisah sama seorang yang kalian cintai, kalian bakalan mikir, oh, tanggung jawab gue di hidup ini masih banyak. Orang-orang yang sayang sama gue masih banyak. Gue masih punya kehidupan lain yang bisa gue jalanin. Gak salah kalau misalnya kalian mencintai dengan perasaan karena itu juga harus, tapi jangan sampai perasaan itu mengambil alih semuanya. Karena saat perasaan mengambil alih semuanya, saat itulah kalian bakalan hancur. Karena seharusnya perasaan dan logika itu seimbang. Selingkuh adalah cara yang paling tepat ketika kalian udah merasa nggak dihargain sama pasangan kalian. Ketika kalian udah diinjek-injek sama pasangan kalian dan kalian nggak pernah dianggap ada, bahkan kalian nggak jadi prioritas, selingkuh aja jawabannya. Itu adalah saran dan anjuran dari mbak-mbak yang lewat di FYP gue beberapa hari yang lalu. Jadi kayaknya konteks video itu adalah membahas tentang yang lagi viral di sosial media belakangan ini. Intinya video itu bilang kalau selingkuh itu wajar karena dia merasa tidak dihargai oleh pasangannya. Sebenarnya gue udah pernah bahas ini, gue udah pernah ngoceh tentang hal ini, tapi ternyata masih aja ada orang yang berpikiran kayak selingkuh itu adalah akibat dari suatu perbuatan. Gue tahu banget semua hal di dunia ini tuh ada alasannya pasti. Mau orang nyolong, mau orang ngebunuh, itu semua pasti ada alasannya. Tapi pertanyaan gue, apakah dengan ngebunuh atau nyolong yang punya alasan di balik itu, kalian bisa mewajari hal tersebut? Udah gitu keluar lagi pernyataan tentang cewek yang harusnya nurut sama cowok. Ada di satu video yang lewat FYP gue bilangnya kayak, ya kalau emang ceweknya nggak nurut sih emang udah saatnya untuk selingkuh. Cowok-cowok yang kayak gini kenapa sih? Kalian kurang ya? Kalian merasa kurang ya jadi laki-laki tanpa power? Tanpa power yang berlebihan. Kalau kalian nggak diturutin sama cewek, pride kalian turun gitu. Dan kalian jadi cowok yang nggak maskulin gitu kalau misalnya nggak bisa diikutin sama cewek. Kalau nggak diturutin sama cewek. Ya bagus sih kalau misalnya ceweknya emang pengen nurut gitu. Tapi kalau misalnya ceweknya udah nggak nurut, apakah itu jadi alasan kalian buat selingkuh? Hello! Kita tuh cewek loh, manusia juga. Bukan kayak kuda yang bisa diselepet terus disuruh jalan, dia jalan. Kuda aja bahkan bisa nolak loh kalau misalnya dia nggak mau jalan, diselepet ya dia nggak akan jalan, dia malah ngamuk. Lo memperlakukan manusia sebagai apa kalau kayak gitu? Kalau misalnya lo bisa membuat standar-standar yang harusnya itu bukan diberlakukan di manusia, yang punya hak masing-masing, dan gak jarang juga nih, laki yang ninggalin ceweknya karena ceweknya nggak mau dipakai. Selemah itukah daya tahan kalian? BTW ini masih dalam konteks pacaran ya, gue ngomongnya bukan dalam konteks suami istri. Nuntutnya tuh terlalu banyak, tapi yang dikasih tuh nggak ada. Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Padahal udah dikonfirmasi sama mamanya sendiri kalau emang dia belum ke psikolog. Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan, yaitu tanda ini. Kalian perlu tahu kalau tanda semikolon ini udah dijadikan suatu gerakan yang dimulai dari tahun 2013. Kalau kita lihat dari meaning tandanya pada tanda baca, artinya adalah bersambung. Jadi sebenarnya tujuan dibuat tanda ini tuh apa sih? Ini dia guys, nama pencetusnya Amy Blul di tahun 2013. Terus sekarang kalian baca statement di bawah ini. Harap dibaca dan dicermatin tulisan yang gue garis merahin. Memang betul yang namanya self-diagnose itu nggak pernah dibenarkan. Artinya memang kalau misalnya orang mau tahu dia punya mental illness atau enggak, dia harus datang ke pakarnya. Cuman yang jadi garis bawah, di konten sebelah, tanda semikolon dipakai sama anak umur 13 tahun. Pertama, tanda semikolon nggak cuma dipakai sama orang-orang yang punya mental illness. Tujuan dari gerakan ini juga bukan cuma terpatok sama mental illness, tapi juga sebagai suicide prevention. Jadi ya, tanda ini bisa kita pakai untuk support teman-teman kita yang memang punya mental illness atau punya suicidal thought. Supaya apa? Supaya mereka semangat untuk melanjutin hidup mereka. Dan gerakan ini nggak dibatasi sama umur loh. Segitu aja sih sebenarnya info yang mau gue kasih. Semoga bisa dicermati dan bisa jadi bahan informasi.